Halo semuanya, nama gue Samuel Francisco dan kalian sudah pasti tahu dari nama gue siapa. Dan mungkin di sekolah gue sering aktif waktu dulu ya, dan sekarang ini gue udah nggak sebegitu aktifnya, dan gue akan aktif di media sosial. Kenapa gue harus aktif di media sosial? Karena dari sosial media ini gue bisa lebih menjangkau dan dapat relasi yang lebih banyak. Dan itulah mengapa gue itu stop untuk kayak aktif di sekolah, karena untuk menghemat waktu dan energi gue. Ya, ketika gue sudah contoh pulang sekolah, itu gue akan, habis itu gue belajar, itu gue gak ada kegiatan lagi gitu, gue mau kemana gitu, dan kayak kemana-mana. Mungkin lu lihat gue seperti orang yang benar-benar mampu dan keluarga memang ada orang berada, tapi lu nggak bisa melihat dari sisi sisi lainnya gitu. Sisi lainnya keluarga gue itu adalah mid gitu kan, jadi kelas menengah. Jadi nggak bisa dibilang orang kaya, nggak bisa dibilang orang miskin, tidak gitu, pas. Dan gue jujur, kenapa waktu awal gue bikin konten itu gue ngerasa kayak gue tuh paling tahu dan merasa paling pinter. Tapi semenjak gue mendalami suatu materi atau suatu pembelajaran ya, justru itulah di saat gue langsung down, mental gue down dan kepercayaan diri gue pun down. Nah di sini gue akan membuka trik untuk kita gak akan kembali lagi ke yang kita sebut adalah the Dunning-Kruger effect. Ini di sini berbahaya banget gitu, karena di saat kita belajar sesuatu yang kita belum pernah tahu, ini kita merasa udah paling tahu gitu ya. Dan paling ketika kita sudah menyelaminya secara mendalam, dan apa yang terjadi, mental kita down. Dan ini saya jujur, bagaimana cara ngatasinya, pertama itu adalah tenang dan pelajari terus. Ini salah satu kunci dimana kita tuh benar-benar fokus, bukan hanya haus validasi, tapi memang kita jago di bidangnya gitu. Kalau gue misalkan contoh, gue misalkan tanding bola, gue suruh gue tanding bola, tanding basket, gue justru gue kalau bisa. Tapi kalau misalkan tentang berbicara seperti ini dan gue bikin konten seperti ini, jawabannya kok gue pasti bisa gitu. Gue pasti bisa karena di saat itu gue mulai belajar bagaimana cara buat konten. Nah, coba kalian buka Instagram gue, namanya Samuel F. Ceho. Itu akun pertama gue yang gue saat gue bikin konten. Jadi itu kayak awalnya tuh kayak asing gitu, maksudnya kayak lugu lah. Dan pasti kalian melihat ini kayak ini masih pemula. Nah di situ gue sadar bahwa nggak ada namanya tuh kayak kenyamanan dalam diri kita, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah rasa kenyamanan itu adalah musuh terbesar dalam diri kita. Jadi kenyamanan dan rasa yang ingin kuat ini berlawanan. Dan saya jujur, gak ada namanya manusia itu selalu gagal, karena manusia itu adalah tempat salah gitu. Jadi kita jangan berharap kepada manusia lainnya bahwa kita itu akan selalu didukung. Pasti ada yang banyak yang selalu ya mencemooh kalian. Contoh, waktu gue jualan pulpen tuh pasti ada yang mencemooh, pasti ada yang ditolak. Ini salah satu kegagalan gue, bukan kegagalan sih, itu suatu pembelajaran. Gue nggak bisa sebutin itu kegagalan, tapi gue sebutkan adalah pembelajaran. Gak ada namanya kegagalan yang gue alami. Dan waktu awal gue mengerti tentang ini, gue merasa gue paling hebat dan paling tahu. Ternyata no, gue harus pelajaran lagi secara mendalam. Mungkin kalian akan melihat, oh lo harus melihat itu dari apa dia punya gitu. Salah, sebenarnya memang kita tuh harus mendengarkan yang harus lebih di atas kita dan mendengarkan nasihatnya gitu. Tapi apakah kita harus meninggalkan orang yang di bawah kita? Jadi kita berarti seperti orang yang korupsi dong. Yang orang korupsi, mereka tuh nggak mau dengarkan masyarakat yang bawah, kayak gitu. Berarti sifat lu, mental lu seperti itu. Jadi jangan sampai kita lupa dengan nasihat dari orang bawah. Tapi kalau nasihatnya itu memang nggak valid ataupun cuman sekedaran gorengan doang gitu, jangan dengarkan. Kalau misalkan ada validnya terus sama fix nyata, itu gue dengarkan. Karena apa? Itu tuh cuman sekali ya. Gue mungkin bisa mati saat kapanpun dan dimanapun gue berada, tapi di saat itulah gue akan menunjukkan
bahwa hidup itu memang bukan untuk sia-sia tapi untuk bermanfaat. Jadi untuk apa? Bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, bermanfaat bagi mereka yang tidak punya kesempatan untuk merasakan yang kita rasakan. Gue tahu ya, yang sebagian dari pengikut gue itu rata-rata kelas ekonominya itu berasal dari kelas menengah, bukan berarti kelas menengah ke bawah. Itu kebanyakan dari kelas menengah, ada yang juga menengah ke atas. Justru itulah kalian belajar untuk saling mengerti itu kan. Tapi jangan kalian terus melihatnya ke atas, tapi terus melihat ke bawah. Memang boleh melihat ke atas, tapi jangan sesering mungkin. Tapi terus melihatlah ke bawah, karena masih ada yang memerlukan. Nah, di saat itu loh, pembelajaran yang paling pertama itu adalah diri kita sendiri. Jadi gak ada orang yang akan peduli dengan kalian. Kalau kalian mau lagi sakit, mau lagi senang, mau lagi apapun, mau bikin konten kayak gini, gak akan mau peduli. Cuman diri kalian yang akan tahu siapa kalian sebenarnya. Sebenarnya apa yang kalian ingin. Sebenarnya banyak ya di kelas gua tuh, waktu gua daftar ulang, itu banyak mau jadi pengusaha. Saking pengennya dari kelas gua tuh pengen menjadi pengusaha. Tapi apakah mereka belajar tentang bagaimana cara berusaha, bagaimana cara mengatur keuangannya? Pasti ada jawabannya. Mereka nggak akan bisa gitu. Maksudnya ada yang misalnya jawab ya, mereka terus belajar tentang bagaimana cara berusaha, bikin usaha itu bagaimana. Bahkan gue merasakan sendiri loh, bikin usaha itu memang nggak segampang yang lu kira gitu, susah. Karena apa? Yang pertama itu lo harus bikin namanya customer base. Gue tuh kesalahan gue saat gue berjualan itu, gue nggak bikin customer base. Yang kedua, gue tuh nggak terlalu memperhatikan sekali customer gue apa, pengennya apa, dan gue pengen pasang barang gue sesuai dengan apa yang gue pengen gitu. Justru itu salah. Yang ketiga, gue tuh salah peletakan marketnya tuh. Jadi waktu gue jual pulpen, jadi market itu di sekolah itu mungkin ya orang kebanyakan dari mereka tuh malas beli pulpen. Nah, disitulah gue harus belajar lagi bagaimana cara gue untuk marketing ya, selain di sekolah doang, tapi cari marketnya tuh di Shopee atau mungkin di marketplace lainnya. Dan disinilah tahap awal gue mau belajar sesuatu tuh memang sangat sulit, tapi percayalah, bahwa gak ada yang namanya mustahil di dalam dunia ini, kecuali kalau kalian itu memang udah di dalam diri kalian itu sudah malas dan sudah bodoh amat dengan dunia ini, itu kalian udah pasti udah nggak bakal bisa untuk mencapai sesuatu yang kalian ingin gapai. Jadi kalau misalkan kalian ingin sukses tapi kalian juga pemalas, kalian juga nggak ada pergerakan satupun sama sekali, ataupun kalian nggak konsisten ya dalam menjalani sesuatu, sekali kalian nggak akan bisa mencapai itu. Lupakan mimpi tentang kalian itu menjadi sukses, menjadi orang yang sangat superior di masyarakat. Tapi kalau kalian itu memang malas dan juga kalian itu nggak mau belajar sesuatu yang sebenarnya ini akan terjadi nanti ke depannya 2030, itu pasti akan ada namanya great ya reset. Jadi semua yang di atas ini, yang mereka yang nggak mengerti teknologi, yang nggak mengerti sama sekali perkembangan zaman sekarang ini, mereka akan ketinggalan, mereka akan bangkrut ya, nggak akan lama lagi. Jadi ada orang yang masih kelas menengah bawah nih, dia punya kesempatan, dia punya skill, dia punya mindset yang udah mantap, itu dia bisa langsung cepat di saat suatu krisis ataupun suatu keadaan yang memang itu lagi transisi, yang tadinya orang kaya itu menjadi miskin, yang orang miskin ini bisa menjadi orang kaya karena satu, pola pikir dan skill. Itu aja yang gue bisa sampaikan. Semoga bermanfaat ke depannya, dan jangan lupa follow back, share, and kalau lu suka dengan konten seperti ini, silakan ya like.